Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita masih dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Korintus 3. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah ayat 3. Di sini Paulus menggunakan bahasa kiasan bahwa proses hidup dalam pertobatan
itu adalah pekerjaan atau karya Roh Kudus, bukan karena kekuatan atau kemampuan manusia untuk bisa hidup kudus bagi Kristus. Dan Paulus menyampaikan pujian bagi Tuhan atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga Paulus dapat melayani, memberitakan Injil dengan bertanggung jawab. Semua keberhasilannya Paulus sadari hanya karena Tuhanlah yang memampukannya. Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan. Ia sadar benar kemampuannya terbatas, talentanya juga tidak banyak. Saudara-saudara, hanya dengan percaya kepada Kristus, seorang menerima anugerah hidup yang kekal. Dan tidak seorang pun bisa melaksanakan perintah Alkitab dengan sempurna kecuali Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang bertugas untuk memproses, memperbaharui kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus, sehingga tambah hari, tambah seperti yang Tuhan inginkan. Tambah bisa melakukan perintah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diubahkan menjadi lebih hari lebih serupa dengan Kristus. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kita akan sempurna serupa dengan Kristus, menyongsong Tuhan di udara. Perhatikanlah sekarang ayat 13 sampai 18. Ketika Nabi Musa, pemimpin besar bangsa Israel itu, turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, wajah Musa bercahaya. Mengapa? Menurut kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai 35, karena ia berada di hadirat Tuhan. Sehingga Musa harus memakai selubung di wajahnya agar orang-orang tidak ketakutan kalau melihat sinar cahaya dari wajahnya, serta agar orang tidak dapat melihat ketika cahaya itu memudar. Selubung itu, tutup wajah itu, menggambarkan pikiran bangsa Israel yang tertutup, penuh dengan kesombongan, kekerasan hati, tidak mau bertobat, tidak mau percaya. Mereka menolak Yesus Kristus Sang Mesias, padahal sudah diberitakan oleh para nabi dalam kitab suci. Mereka enggak melihat, mereka tidak mengerti, mereka menolak Yesus Kristus. Ketika seorang berbalik pada Tuhan, dalam hal ini berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat 16 mencatat, maka selubung itu dilepaskan. Pikiran yang keras itu diubahkan. Anugerah kemerdekaan dari perbudakan dosa dicurahkan, dan kehidupan kekal yang dianugerahkan kepadanya diterima karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya ayat 18, kemuliaan Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap orang yang percaya itu lebih unggul, lebih bertahan lama daripada kemuliaan yang dialami oleh Nabi Musa. Maksudnya adalah Roh Kudus akan menolong kita untuk sanggup menaati firman Tuhan. Ketika pengetahuan akan firman Tuhan kita lebih lagi mendalam,
maka hidup kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk diubahkan, untuk lebih serupa dengan Kristus. Jadi, semakin kita dekat dan akrab dengan Tuhan Yesus, maka kita akan semakin serupa dengan karakter Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2 mencatat, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.